Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Imam Asyari bisa kembali menemani Anda di program yang syarat dengan informasi inspiratif dan juga kesehatan bagi Anda dan juga keluarga. Inilah dia Bincang Sehati. Pemirsa, Bincang Sehati kita mengenal yang namanya istilah self-harm atau upaya untuk menyakiti diri kita sendiri. Biasanya ini adalah permasalahan jiwa yang terjadi saat kita nih atau orang suka menyakiti diri sendiri dengan menyayat tubuh mereka. Tapi juga termasuk misalnya kita saat mengkonsumsi alkohol yang terlalu berlebih secara sadar dan juga kita tahu itu akan merusak diri kita sendiri. Dan juga berkendara secara ugal-ugalan. Nah, ini juga bagian dari upaya kita menyakiti diri kita sendiri tanpa kita sadari ya. Ini biasa terjadi karena stres dan emosi yang bertumpuk atau karena pengalaman masa lalu atau trauma. Nah, inilah yang akan menjadi tema kita pada hari ini, yaitu perilaku menyakiti diri sendiri. Tapi sebelum kita masuk ke tema kita hari ini, kita akan berbagi fun fact seputar makanan untuk mengurangi kecemasan. Nah, ternyata banyak loh makanan-makanan yang memiliki fungsi lain selain dari tadi ya kandungan-kandungan nutrisi di dalamnya yang bagus untuk tubuh kita, bisa juga mengurangi kecemasan kita. Yuk kita mulai. Yang pertama adalah makanan yang mengandung omega 3. Untuk teman-teman yang vegetarian jangan khawatir karena makanan omega 3 ini bisa kita temukan di kacang kenari dan juga biji ramai. Ini bisa dikaitkan dengan peningkatan stres oksidatif. Nah, ini bisa membantu untuk mengendalikan kecemasan kita pemirsa. Jadi untuk yang vegetarian jangan khawatir, ternyata omega 3 bukan cuma dihasilkan dari hewani, ada juga loh yang dari nabati, dari kacang-kacang yang tadi saya sebutkan. Berikutnya adalah kunyit. Nah, ternyata senyawa kurkumin dalam kunyit ini dapat meningkatkan kesehatan otak dan juga mencegah gangguan kecemasan. Nah, olahan kunyit ini di Indonesia variatif ya, bisa dari minuman ataupun sekarang sudah kita temukan dalam bentuk kapsul ataupun tablet. Ini bisa dikonsumsi setiap hari. Selain tadi menyehatkan tubuh, juga bisa kemudian membantu untuk mengurangi kecemasan kita. Berikutnya adalah coklat hitam. Nah, ini harus digarisbawahi pemirsa. Coklat yang dimaksud adalah coklat hitam, bukan kemudian coklat-coklat yang sudah dicampur gula ataupun susu yang bisa kita temukan di minimarket di sekitar kita. Ternyata di dalam kandungan ini, di coklat ini mengandung antioksidan kuat yang disebut dengan flavonol. Flavonol ini memiliki manfaat untuk meningkatkan aliran darah ke otak sehingga meningkatkan kemampuan otak untuk bisa beradaptasi dengan situasi-situasi yang kita hadapi. Nah, ini bisa membantu nih kemudian untuk kita menghilangkan stres. Makanya banyak ungkapan kalau misalnya kita stres kita makan coklat. Tapi selama ini kita salah karena coklat yang kita makan adalah coklat yang sudah mengandung banyak susu dan gula. Usahakan untuk bisa mengkonsumsi dark coklat atau coklat hitam seperti ini. Berikutnya adalah yogurt. Ternyata penelitian ini menunjukkan bahwa makanan probiotik seperti yogurt bisa meningkatkan kesehatan mental dan juga fungsi otak kita. Nah, ini sekarang sudah bisa kita temukan ya, banyak sekali dijual secara kemasan di supermarket ataupun minimarket di sekitar kita. Dengan kita mengkonsumsi yogurt ini tidak hanya sehat dari sisi pencernaan kita, tapi ternyata bisa kemudian membantu seperti mengurangi kecemasan dalam kegiatan sehari-hari kita. Berikutnya adalah teh hijau. Nah, saya juga baru tahu ternyata bukan hanya kafein yang ada dalam teh hijau ini, tetapi ada yang namanya L-theanine. Nah, L-theanine ini sesuai dengan penelitian ya, mengkonsumsi L-theanine ini memiliki pengurangan respons stres psikologis yang umumnya dikaitkan dengan kecemasan. Ternyata selain kandungan-kandungan lain yang ada di teh hijau ini juga memiliki manfaat untuk mengurangi kecemasan kita. Dan juga kalau misalnya produk-produk seperti teh hijau ini sudah banyak kita temukan juga sekarang ya di minimarket dan kita bisa konsumsi setiap hari. Ada yang modelnya celup ataupun ada yang berbentuk daun seperti ini yang curah yang bisa kita konsumsi dengan menggunakan alat bantu penyaringannya tadi. Oke, itu dia tadi fun fact seputar makanan-makanan yang memiliki manfaat untuk mengurangi kecemasan kita. Kita akan bahas nanti pemirsa satu persatu bersama dengan pakar. Jangan beranjak dari layar kaca Anda, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Seperti janji saya tadi, di segmen kali ini kita akan membahas yuk satu persatu makanan-makanan yang tidak hanya mengandung nutrisi baik untuk kesehatan tubuh kita, tetapi juga ternyata bisa membantu untuk mengurangi kecemasan kita nih pemirsa. Nah, untuk membahasnya sudah bergabung bersama saya Dr. Christine Maika Ratri selaku spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Hermina Grand Wisata. Selamat pagi Dr. Christine. Selamat pagi Mas Imam. Baik, Dok, kita akan bahas seputar makanan ini Dok yang ternyata khasiatnya bisa membantu untuk mengurangi kecemasan. Nah, ternyata banyak juga makanan-makanan ya. Saya hanya tahunya mungkin coklat dan pemirsa juga mungkin hanya tahunya coklat saja. Ternyata banyak juga makanan lain di sekitar kita yang juga memiliki khasiat yang sama. Yang pertama adalah makanan yang mengandung omega 3. Nah, apa sih kemudian Dok yang terjadi dari konsumsi omega 3 ini sehingga bisa membantu kita mengurangi kecemasan ataupun stres kita? Iya, betul. Jadi omega 3 ini makanan atau zat gizi yang sangat penting ya, kita tahu ya. Dan biasanya ya dikaitkan dengan kesehatan jantung yang paling terkenal lah itu ya, Mas Imam ya. Nah, ternyata memang omega 3 juga baik buat kesehatan jiwa. Apa sih omega 3 itu ya? Kita perlu tahu dulu omega 3 itu apa. Omega 3 itu merupakan asam lemak tidak jenuh ganda atau disebut PUFA, polyunsaturated fatty acid ya. Dan omega 3 ini merupakan komponen dari membran sel ya, terutama sel di otak dan sistem saraf. Ya, dan merupakan zat gizi esensial juga untuk pertumbuhan dan perkembangan otak ya. Dia berperan membentuk sel-sel saraf dan neurotransmitter atau penghantar impuls saraf ya. Juga berperan sebagai antiinflamasi dan antioksidan. Ya. Nah, defisiensi zat gizi ini ya belakangan juga dikaitkan dengan meningkatnya berbagai penyakit kejiwaan seperti misalnya depresi ya, bipolar, kemudian demensia, autism, bahkan skizofrenia ya. Nah, mungkin ini diakibatkan pada penyakit itu adanya stres ya oksidatif ya, juga adanya proses inflamasi ya yang secara langsung itu mempengaruhi membran neuron dan juga fungsi dari reseptornya ya, sehingga inilah yang dia berperan menjadi mengurangi kecemasan, stres gitu ya, dan depresi ya. Dan omega 3 ini yang biasanya kita tahu kan banyak di makanan ikan dari laut dalam ya Mas Imam. Tetapi ternyata dia juga ada di teri loh ya. Nah, selain itu di tumbuhan yang tadi disebutkan oleh Mas Imam ya, di biji rami ya, kemudian di kenari dan ada juga ya di kacang kedelai ya, termasuk tempe dan tahu. Ternyata ya, makanan dekat kita itu ya, tempe dan tahu yang setiap hari kita konsumsi juga ada kemudian kandungan omega 3-nya juga ya. Baik. Betul. Nah ini nih informasi baru juga saya juga baru tahu ternyata omega 3 khasiatnya segitu baik bukan hanya untuk otak kita tapi juga bisa membantu tadi ya mengurangi kecemasan tadi. Nah, kemudian ada yang kedua adalah kunyit, Dok. Nah, kunyit ini di masa pandemi kan kita tahu kita konsumsi terus untuk imunitas gitu ya, membantu kita gitu. Ternyata ada korelasinya juga nih dengan mengurangi kecemasan atau stres. Sebetulnya apa sih kandungan dari si kunyit ini sehingga membantu kita nih, tubuh kita ataupun organ kita gitu ya untuk bisa mengurangi stres ataupun emosi yang kita hadapi? Iya. Kalau kunyit itu kita tahu biasanya salah satu bumbu ya di masakan di Asia ya, itu banyak pakai kunyit ya. Dan belakangan dengan berkembangnya terapi yang menggunakan tanam-tanaman gitu ya, itu ternyata kunyit itu juga salah satu ya dipakai untuk terapi yang dari tanam-tanaman ya. Dan kunyit ini selain juga untuk baik untuk kesehatan jasmani ya atau kesehatan secara fisik ya, ternyata juga baik untuk kesehatan kejiwaan ya. Nah, apa sih kandungan di dalam kunyit? Ternyata
kunyit ini mengandung zat yang disebut kurkumin, ya, kandungan utamanya, ya. Nah, satu penelitian itu ternyata kurkumin itu dapat meningkatkan DHA. DHA ini sebenarnya turunan dari omega 3 tadi, ya, yang berperan penting untuk otak. Ya, ternyata juga kunyit itu dapat menurunkan kecemasan, ya, dan ini perannya juga sebagai dia antiinflamasi dan antioksidan seperti juga tadi omega 3 ya, di mana pada kasus-kasus gangguan mood seperti depresi, stres, kemudian kecemasan itu terjadi peningkatan stres oksidatif dan inflamasi. Dan penelitian terbaru ya untuk terhadap kasus-kasus depresi dan kecemasan ya dengan diberikan ekstrak kurkumin itu ternyata efeknya sangat bermanfaat menurunkan kecemasan ya dibanding dengan menurunkan depresi. Tetapi juga dosis terapinya ini belum dapat dipastikan ya ditentukan berapa. Jadi perlu penelitian lebih lanjut dan juga harus hati-hati ya menggunakan kurkumin atau konsumsi kurkumin yang berlebihan ini juga bisa berbahaya buat kesehatan tubuh. Tapi untuk kita masyarakat Asia biasanya kunyit itu menjadi bagian dari olahan makanan gitu ya. Jadi bisa setiap hari kita konsumsi karena kita juga makan dengan olahan dari kunyit juga gitu ya. Tapi untuk yang dosis tertentu untuk kan terapi, kecil, ya. nah ini belum tahu begitu ya berapa banyak konsumsinya. Betul. Nah, berikutnya adalah coklat hitam atau dark coklat. Nah, kita juga semua tahu nih Dok, kalau misalnya dark coklat atau coklat hitam, dia memiliki khasiat untuk mengurangi stres atau kecemasan. Tapi apa yang terjadi di balik kita mengkonsumsi coklat yang enak ini? Dan dosisnya sebetulnya dibatasi berapa batang untuk setiap harinya? Karena sesuatu yang seperti ini terkadang kebablasan ya Dr. Christine ya. Iya, coklat ya. Coklat itu banyak orang yang suka coklat ya, juga terutama kaum hawa nih banyak yang suka coklat ya. Sehingga ada penelitian ya memberikan 40 gram coklat setiap hari ya. Ternyata dapat menurunkan atau mengurangi stres pada pelajar perempuan ya. Nah, apa sih yang dikandung di dalam coklat ini? Ternyata banyak zat-zat yang bermanfaat ya yang dikandung di dalam coklat ini. Yang pertama polifenol terutama flavonol ya. Penelitian menunjukkan bahwa flavonol ini diduga dapat mengurangi inflamasi neuron dan kematian sel-sel otak melalui peningkatan aliran darah. Ya, selain itu coklat juga mengandung triptofan. Ini sejenis asam amino ya. Kandungan triptofannya pada coklat ini tinggi ya. Nah, triptofan ini apa sih ya fungsinya? Dia merupakan prekursor pembentukan neurotransmitter mood ya seperti serotonin ya. Nah, kadar serotonin yang rendah itu dikatakan salah satu penyebab timbulnya stres ya, kecemasan dan depresi. Nah, selain itu coklat merupakan sumber magnesium yang baik ya. Konsumsi bahan makanan magnesium yang cukup ya itu dapat mengurangi gejala depresi. Ya, nah, dianjurkan konsumsi coklat ini 1 sampai 3 gram sehari ya, tentunya bukan sembarang coklat. Ya, tetap coklat dengan kandungan coklatnya itu 70% atau lebih. Ya, makanya disebut dark coklat. Jadi biasanya kan lebih gelap dan agak pahit ya. Betul. Nah, itu yang baik ya, bukan coklat-coklat yang banyak mengandung gula yang seperti dikatakan Mas Imam tadi. Jadi harus diperhatikan 70% setidaknya ya. Atau sekarang kan sudah banyak kemudian tutorial untuk kita mengolah si kakao itu sendiri atau coklat itu sendiri gitu ya. Oke, baik. Berikutnya adalah yogurt. Nah, ternyata probiotik memiliki korelasi dengan menurunkan kecemasan atau stres kita. Apa sih kemudian kandungan di dalamnya sehingga memiliki khasiat seperti itu, Dok? Iya, yogurt itu mengandung probiotik bakteri baik ya, Lactobacillus dan Bifidobacteria ya. Dari hasil penelitian itu menunjukkan bahwa bakteri-bakteri ini dan hasil fermentasi itu dapat menurunkan kecemasan atau memberikan efek positif terhadap otak ya. Diduga yogurt ini mempunyai
efek antiinflamasi juga ya. Oke. Seperti tadi ya, inflamasi yang kronik itu adalah salah satu penyebab timbulnya gangguan stres dan depresi ya. Dan beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa konsumsi bakteri baik ini ternyata dapat meningkatkan rasa happy ya, rasa senang gitu ya. Nah, ada penelitian yang memberikan ya konsumsi yogurt 2 kali sehari selama 1 bulan ya, itu ternyata dapat menurunkan kecemasan dan stres dengan cara bakteri ini menekan ya atau mengurangi aktivitas di area emosi di otak. Itu cara kerjanya ya. Kemudian jadi menambahkan yogurt di dalam diet kita itu sangat bermanfaat, bukan hanya untuk kesehatan saluran cerna, tetapi juga untuk kesehatan jiwa ya. Oke, baik. Itu, Mas. Yang terakhir, teh hijau, singkat saja dok. Apa kemudian kandungan di dalamnya yang membantu kita mengurangi stres? Iya. Teh hijau ini kan tadi dikatakan mengandung tianin ya. Nah, tianin ini sudah lama sebenarnya ya disebut sebagai zat anti anxiety. Ya, jadi dia bisa mempunyai efek menenangkan ya. Karena dia bisa meningkatkan produksi serotonin dan dopamin. Dopamin ini perannya apa? Dia menimbulkan semangat ya, energi. Sedangkan kalau serotonin itu mengatur emosi sehingga mengurangi kecemasan ya, mengurangi depresi ya. Dan suatu review menyebutkan bahwa konsumsi 200 gram tianin itu dapat meningkatkan perasaan tenang dan rileks ya. Juga penelitian lain menunjukkan bahwa konsumsi 100 ml atau setengah cangkir teh hijau setiap hari ya, itu dapat mengurangi resiko demensia dan depresi. Oke, baik Dokter Christine, terima kasih penjelasannya detail sekali dan informatif sekali. Semoga ini juga bermanfaat nih untuk pemirsa di rumah untuk mengurangi kecemasan mereka. Ada tadi kandungan-kandungan makanan ataupun makanan yang bisa dikonsumsi untuk membantu. Terima kasih Dokter Christine. Selamat beraktivitas kembali. Salam sehat, Dok. Terima kasih, salam sehat. Ya pemirsa, itu dia tadi makanan-makanan yang bisa membantu kita untuk mengurangi tingkat stres kita yang selalu kita rasakan setiap hari. Nah, nanti usai jeda kita akan membahas tema utama kita, bagaimana kita mengenali tentang salah satu penyakit kejiwaan, yaitu yang suka melukai diri kita sendiri. Bagaimana cara menanganinya juga kita akan bahas nanti usai jeda. Jangan beranjak dari layar kaca Anda, tetap bersama kami di Bincang Saat ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Saat ini. Di segmen kali ini kita akan masuk perbincangan kita tentang perilaku menyakiti diri sendiri atau self-harm. Nah, kita untuk membahasnya sudah bergabung bersama saya Dr. Luki selaku spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Saya akan sapa, selamat pagi Dr. Luki. Salam sehat, Dok. Pagi. Ya. Dr. Luki, kita akan bahas seputar perilaku menyakiti diri sendiri. Ternyata juga ada ya orang-orang dengan jenis seperti ini, baik misalnya tadi permasalahannya stres atau emosi, atau juga trauma atau masa lalu. Tapi sebelum kita masuk ke tema kita hari ini, Dok, mungkin boleh dijelaskan ya tentang apa sih kemudian reaksi tubuh kita ketika kita sedang mengalami emosi yang tinggi atau bergejolak gitu, Dok? Ya, jadi tergantung ya rangsangan stresornya seperti apa, bisa menimbulkan beberapa reaksi emosi ya. Kita punya 3 emosi yang dominan ya, ada marah, ada sedih, ada cemas ya. Nah, terus ada variasi-variasinya ya, misalnya ada perasaan khawatir, ada muram, ada galau dan lain-lain ya. Nah, itu kalau emosi yang berkaitan sama marah misalnya, itu dia akan mempengaruhi bagian otak yang mengontrol emosi. Kemudian dia emosi itu akan memberi pengaruh kepada sistem otonom, yaitu sistem simpatis. Nah, misalnya apa? Jantungnya jadi berdebar, kemudian tekanan darahnya jadi naik, ya. Terus kemudian perasaannya itu menjadi apa ya? Seperti ingin melawan, timbul semacam keberanian. Jadi kalau marah itu membuat orang jadi berani ya, melakukan hal-hal yang tadi
yang tadinya mungkin dia takut untuk melakukannya ya. Nah, karena begitu hebatnya emosi marah misalnya, dia akan menyebabkan pikiran itu menjadi tidak bisa bekerja dengan optimal. Karena daerah yang mengontrol emosinya lebih kuat daripada pikiran, sehingga seringkali dia melakukan hal-hal yang di luar kewajaran ya. Nanti kemudian ketika dia mereda lagi, ya baru dia kemudian sadar dan kemudian menyesal. Ya. Itu salah satu misalnya marah. Kalau takut juga hampir sama ya, tapi responnya lebih ke melarikan diri ya. Kalau dia responnya dia ingin melawan, dia jadi marah tadi, jadi fight or flight. Tapi kalau flight dia melarikan diri karena dia merasa tidak mampu menghadapi masalah ini, dia lari. Ya, semacam ancaman, dia tidak mampu, dia melarikan diri. Ya, tapi itu juga sama responnya ya, berdebar-debar juga, sistem simpatis juga. Nah itu mungkin dua emosi yang dominan ya. Kalau sedih mungkin emosi itu nggak terlalu terlihat karena itu lebih kronis jangka panjang ya. Oke, baik. Tapi yang kita tahu ya di masyarakat juga, Dokter Lucky, kalau misalnya ada orang yang tidak bisa mengontrol emosi, antara dia akan pecah kemarahannya dengan mengeluarkan mungkin kalimat verbal yang tidak diinginkan atau bahkan secara fisik melukai atau berdiam diri. Tapi ada kasus juga kemudian yang dia malah menyakiti diri sendiri ya dok ya. Ini apa sih yang terjadi ketika kemudian masuk ke tahap tadi self harm atau melukai diri mereka sendiri gitu saat mereka mengalami stres ataupun emosi yang memuncak? Ya, jadi self harm itu sebenarnya adalah suatu perilaku aja, tapi kita mesti tahu penyebabnya apa yang bikin self harm. Tapi kenapa orang melakukan self harm? Itu kalau pertama kali dia belum pernah melakukan, biasanya itu adalah sebagai pengalih sebenarnya. Jadi ketika dia merasa tertekan, ya mungkin awalnya bisa depresi atau mungkin dia merasa kesal dan lain-lain. Itu dia merasa ada sesuatu yang gak nyaman di dalam hatinya, ya dalam batinnya itu. Dan kayak sakit, mungkin kita nggak bisa melukiskan ya, karena ini suatu sakit yang mungkin individu tersebut yang merasakan, kecuali mungkin kita pernah merasakan sakit hati gitu ya. Ya jadi tapi ini lebih ke batin ya, bukan benar-benar hati organnya ya. Nah terus kemudian karena dia tertekan, dia berusaha mencari cara untuk membuat itu menjadi relief. Nah ada yang minum alkohol misalnya ya, ada yang bahkan pakai narkoba, ada yang mencoba cara-cara lain. Nah ada yang menggunakan cara tadi mengalihkan rasa sakitnya ke fisik, gitu ya. Jadi yang paling umum ya itu menyayat, ya. Jadi misalnya dengan pisau apa dengan cutter dia mencoba menyayat. Jadi waktu dia menyayat itu tiba-tiba kan timbul perih. Nah ketika dia timbul perih itu kemudian rasa sakitnya itu berkurang, teralihkan ke rasa sakit pada fisiknya tadi. Nah sehingga kemudian dia merasa lebih lega, pada batinnya dia merasa lebih lega. Karena teralihkan tadi, jadi dia masalah gitu. Nah kalau ini terjadi berulang, misalnya besoknya dia mengalami lagi masalah, kemudian dia teringat kayaknya waktu melakukan itu, kayaknya dia lega nih, dia melakukan yang sama. Nah kalau itu terjadi berulang, itu sebenarnya mirip dengan perilaku kecanduan. Jadi kayak dia mencari cara yang nyaman untuk self healing gitu, mengobati diri sendiri. Yang sama seperti misalnya minum alkohol, pakai narkoba dan lain-lain. Sudah sampai pada taraf itu. Nah ini kadang-kadang kalau yang pertama kali dilakukan mungkin masih berpikir panjang, tapi kalau yang sudah terbiasa jadi kebiasaan, itu menjadi semacam otomatis saja. Bahkan kadang-kadang beberapa pasien itu sengaja menyimpan beling atau cutter atau apa di bawah tempat tidurnya atau di tempat yang biasa dia melakukan itu, supaya otomatis begitu dia merasa nggak nyaman, langsung dia mengambil itu dan langsung melakukan self harm tadi. Kalau ini sudah menjadi perilaku yang berulang. Jadi self harm itu adalah perilaku begitu ya, dari perilaku untuk dia melakukan self healing dengan cara seperti itu. Nah sebelum kita masuk ke penyebabnya ya, Dokter Lucky ya, mungkin berbeda nggak sih dengan orang kemudian yang ingin mengakhiri diri dia? Apakah ini salah satu bentuk self harm atau dia bentuk yang berbeda? Karena mengakhiri kehidupan dengan dia melukai kan sesuatu yang berbeda begitu. Karena dia menyakiti, dia merasa terobati dengan itu gitu. Ya, ya jadi berbeda ya. Self harm itu hanya ingin menyakiti diri, tidak ingin bunuh diri, tidak ingin mengakhiri hidup. Sebaliknya orang yang mengakhiri hidup tidak selalu dimulai self harm. Tapi bisa jadi ada orang yang awalnya ingin bunuh diri, tapi ketika dia melakukan self harm, dia merasa tenang, dia nggak jadi bunuh diri, bisa juga. Jadi perilaku self harm dan bunuh diri bisa ada pada satu pasien, bisa karena dia mungkin depresi, tetapi kedua perilaku ini perilaku yang berbeda karena tujuannya berbeda.
Kalau bunuh diri memang ingin mengakhiri hidup. Oke. Tapi kalau self harm itu bukan ingin mengakhiri hidup, tapi ingin mengalihkan rasa sakit ke rasa sakit pada batinnya ke rasa sakit pada fisiknya gitu. Oke. Karena ketika merasa sakit dia menikmati sekali momentum itu begitu ya dok ya, dan itu adalah bentuk self healingnya dia. Dokter, bicara soal penyebab, apa sih kemudian penyebab dari orang-orang yang memiliki perilaku self harm ini? Apakah sebatas emosi stres saja, atau justru misalnya dia ada pengalaman masa lalu atau trauma yang kemudian menghantarkan dia kepada perilaku tadi, dok? Ya, jadi sangat tergantung pada kepribadian orang tersebut ya. Karena kepribadian itu adalah cara orang itu beradaptasi atau berespon terhadap lingkungan. Jadi kalau dia memiliki kepribadian yang sehat, mungkin dia akan mencoba menggunakan cara-cara lain yang lebih sehat untuk mengobati dirinya tadi ya, self medikasi tadi, mengobati dirinya. Tetapi dengan kepribadian yang kurang baik, itu kemungkinan dia itu adalah salah satu alternatif yang dia pikirkan untuk mengobati ya. Terutama kepribadian borderline atau ambang. Ya, kepribadian ambang ini termasuk yang paling tinggi melakukan self harm di antara kepribadian yang lain. Nah, tentu saja terbentuknya suatu kepribadian itu ada kombinasi antara gen ya, turunan dari orang tua dan juga faktor pola asuh tadi ya, mulai dari sejak kecil sering ada trauma, kalau di sekolah sering mungkin dapat bully ya, atau kalau di rumah mungkin sering ada KDRT ya, ada pelecehan seksual dan lain-lain, dan itu terus-menerus terjadi sehingga lama-lama itu membuat kepribadiannya jadi sangat rentan, sehingga ketika masa remaja atau masa dewasa itu terjadi hal-hal yang membuat dia rasa stres. Pengalaman-pengalaman yang lalu itu akan teringat lagi, apalagi kalau stres itu berkaitan sama pengalaman lalu, sehingga dia kemudian memandang dirinya itu sebagai seorang yang yang buruk ya, yang tidak berguna ya, rasa bersalah dan lain yang gejala-gejala depresi tadi. Nah, kemudian dia mulai berusaha menghilangkan tadi. Nah, menghilangkan tadi ketika dia mencoba melakukan penyayatan ke dirinya, dia mulai merasa lebih rileks, merasa lebih teralihkan gitu ya. Jadi itu salah satu cara dia untuk mengatasi perasaan tertekan tadi ya. Baik, Dokter Lucky, menarik, saya mau menggarisbawahi soal tadi pola asuh, karena ini adalah salah satu bagian dari kehidupan kita ya sebagai orang tua gitu ya. Pola asuh yang salah kemudian juga bisa mengakibatkan hal-hal seperti ini. Nanti kita akan bahas, Dok, bagaimana identifikasi juga gitu ya, cara kita orang tua melakukan identifikasi dini kepada anak kita dan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan seperti ini. Kita akan bahas nanti usai jeda. Jangan beranjak, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Anda masih bersama kami di Bincang Sehati, masih bersama saya Dr. Lucky selaku spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Kita masih membahas seputar perilaku menyakiti diri sendiri. Nah, tadi sebelumnya Dr. Lucky sudah banyak menjelaskan tentang apa itu self harm dan juga apa penyebabnya. Nah, kita akan lebih fokus kepada tadi ya, pola asuh dan melakukan identifikasi dini nih Dr. Lucky. Bagaimana cara kita orang tua kemudian bisa memahami nih perilaku anak-anak kita bahwa mereka masuk ke indikasi akan melakukan perilaku menyakiti diri sendiri. Apa sih yang bisa kita lihat, Dok, dari perilaku harian mereka? Ya, gimana? Mungkin bisa diulang? Ya. Suaranya kurang jelas. Kurang terdengar ya, Dok. Baik. Nah, jadi bagaimana cara kita orang tua melakukan identifikasi, Dok, terhadap anak-anak kita secara dini? Ya, jadi memang bisa terlihat ada polanya. Seorang yang suka menyakiti diri sendiri itu biasanya umumnya pertama orangnya tertutup ya, jadi introvert gitu. Jadi kalau anak itu kelihatannya introvert, ya mungkin kita harus sering komunikasi sama dia, karena bisa jadi dia ada perasaan seperti itu tapi dia tidak proaktif untuk menceritakan ya kepada orang tua. Jadi orang tua yang harus proaktif. Yang kedua, anak-anak yang emosional ya, yang dikit-dikit emosi, bisa jadi dia karena emosi dia melakukan self harm itu secara impulsif gitu. Ya, jadi makanya dua kategori anak ini kita sebagai orang tua harus benar-benar peka ya. Kalau anak kita kok gampang emosional ya, nah bisa jadi ya, atau anak kita tertutup ya, nggak banyak bicara, itu juga bisa jadi salah satu kriteria yang kita di mana harus proaktif
untuk menanyakan tentang masalah-masalah dia, ya. Tapi memang agak susahnya kita tentu tidak bisa mencurigai anak itu melakukan self harm atau tidak dengan mencoba memeriksa tubuhnya, karena nanti malah anak itu semakin tertutup nanti ya, dia makin menghindar. Kalau memang dia mau, dia akan akan membukakan sendiri. Misalnya kalau kita bertanya, kamu kalau lagi stres kamu bikin apa, kamu ngapain misalnya, lalu kelihatannya dia ragu-ragu, kita bisa aja mencoba mensuggestnya, apakah kamu pernah dengar tentang self harm misalnya. Umumnya dia pernah dengar, apa kamu pernah melakukannya begitu. Nah, ingat bahwa ketika kita tahu bahwa anak kita melakukan, kita tidak boleh bereaksi berlebihan ya. Karena kalau terjadi nanti dia malah makin menyembunyikan. Apalagi kalau kita kasih nasihat macam-macam ya. Lebih baik kita dengarkan saja apa yang menyebabkan dia melakukan itu. Ya, dan kemudian kita coba cari solusi sama-sama, dan bahkan jika perlu membawa ke profesional medis ya, psikolog atau psikiater gitu untuk menyelesaikan masalahnya dia. Jadi bisa melakukan pendekatan tadi kognitifnya dulu gitu ya. Kita juga bisa menjelaskan kepada anak-anak tadi gitu ya. Dok, bicara soal usia sebetulnya yang harus dikhawatirkan untuk anak-anak gitu ya. Mulai dari usia berapa sih kemudian sudah ada indikasi bisa melakukan perilaku self harm ini? Dan ketika kita sudah mengetahui gitu di usia tersebut, kita boleh tangani sendiri misalnya dengan cara kita, atau lebih baik kemudian dibawa ke ahlinya? Ya, jadi usia berapa? Biasanya dari kecil juga udah bisa ya. Dari SD saya pernah juga ketemu pasien yang masih SD kelas 3 juga melakukan. Tapi paling banyak tuh remaja. Paling banyak ya. Mungkin bisa 5-10% atau 11% itu anak remaja di sekolah waktu di survei ya. Itu paling tinggi. Artinya apa? 100 anak sekolah itu ada paling sedikit 5 orang. Ya, sampai 10 orang itu pernah sedang melakukan self harm jika dia mengalami masalah gitu. Nah, coba aja nanti guru-guru di sekolah coba melakukan penelitian atau survei, mungkin kaget ya bahwa ternyata banyak juga ya yang melakukan self harm ya. Jadi itu adalah usia yang paling banyak ya. Tapi umur ada penelitian kalau di Australia itu bahkan 20% orang seumur hidupnya pernah melakukan itu sekali. Ya, jadi misalnya di survei umurnya udah 40 gitu. Nah, apakah pernah melakukan self harm? Mereka akan mengatakan pernah melakukan dulu. Kapan? Remaja ternyata paling tinggi ya. Jadi bisa sampai 70-80% itu melakukannya saat remaja. Tapi angkanya itu kurang lebih mungkin 16 tahun sampai 24 tahun. Itu angka yang paling tinggi melakukan self harm. Jadi remaja sampai dewasa muda. Oke, barangkali saya dan dokter juga termasuk di dalamnya gitu ya. 20%. No, saya udah lewat. Oh, maksudnya pernah melakukan? Oh iya. Kalau pernah kan bisa waktu masih SMA dulu ya. Sebagai informasi untuk pemirsa Bincang Sehati, rata-rata dari kasus dokter yang pernah alami anak-anak usia SD tadi ataupun remaja gitu, biasanya bentuk perilaku self harmnya itu seperti apa sih gitu? Apakah seperti yang umum gitu, misalnya menyayat, atau justru hal-hal lain yang tidak seperti menyayat langsung diri dia sendiri gitu? Ya, menyayat paling banyak. Menyayat menggunakan silet, menggunakan pisau, cutter, atau beling. Ya, jadi ada yang orang tua udah simpan semuanya, dia ambil gelas, kan gelas semuanya dari kaca ya, atau dari apa ya, bisa jadi beling kan, itu dihancurin terus disimpan ya, yang tajam-tajam. Jadi memang susah, selalu ada cara untuk dia melakukan itu ya, cara untuk self harm itu paling banyak. Tapi kalau seandainya nggak ada pun bisa ini memukul tembok. Ya, dia mukul temboknya. Mukulnya pakai ini supaya sakit. Kalau mukulnya pakai ini kan nggak sakit. Mukul pakai ini ya. Jadi benar-benar ini sampai luka banget ya. Mukul di tembok ya, tembok yang keras, atau mukul di pohon. Pokoknya sampai ini terluka. Karena mereka pingin ada luka, ada darah. Jadi baru rasa sakit itu muncul, baru kemudian bisa memiliki perasaannya tadi. Baik. Kita akan buka penanya nih dok, yang sudah menanyakan langsung melalui Instagram kami di @bincang_sehati_tv dari @rina. Dok, saya orangnya mudian, terus juga gampang sedih, dan kadang nggak bisa tidur seharian. Kemudian saya minum obat tidur 2 butir sekaligus, tetapi tetap tidak bisa tidur. Apa yang harus saya lakukan? Apakah harus menambah obat tidur tersebut, dok? Silakan, Dokter Luki. Oh, ini berarti agak beda sama ada
berbeda dari topik nih ya. Ya. Ini tentang masalah tidur nih ya. Ya, menurut saya sih baiknya konsultasi sama dokter apakah perlu naikin dosis atau tidak ya. Karena kan penyebab nggak bisa tidur macam-macam. Jadi apakah penyebab nggak bisa tidur perlu obat tidur, dan obat tidurnya apakah aman kalau ditambah dosisnya, atau perlu ganti obat atau kombinasi obat lain, kan harus spesifik ya. Saya nggak bisa jawab di sini. Oke, baik. Kita tahan dulu nanti ya, bisa nanti dijawab terpisah oleh Dr. Lucky. Kita akan masuk ke topik kita lagi. Dr. Lucky bicara soal pengobatan ketika kita sudah melihat perilaku tersebut, terus kemudian juga membawanya ke pakar dan juga melakukan, sudah didiagnosa melakukan atau memiliki perilaku tersebut. Apa yang harus dilakukan? Pengobatan seperti apa yang bisa dijalani? Ya, intinya kalau hanya murni self harm ya. Jadi gini, pertama kita harus singkirkan ada ide bunuh diri ya, ada keinginan bunuh diri. Karena beberapa pasien yang ada self harm juga ada ide bunuh diri. Karena itu yang lebih berbahaya ya. Karena kalau udah bunuh diri kan udah terlambat, kita nggak bisa lagi mengembalikannya ya. Tapi kalau self harm itu berarti kita harus sadar bahwa itu sebenarnya bentuk dari cara dia mengurangi rasa sakitnya di batin. Ya. Nah, itu yang harus kita fokuskan ya. Jadi bagaimana caranya dia mengurangi rasa sakit dengan cara yang lebih produktif. Nah, orang tua membantunya di situ ya. Jadi jangan orang tua berespon secara berlebihan yang membuat malah dia akan jadi menyembunyikan itu dari orang tua. Tapi kalau orang tua itu berespon dengan cara yang positif, anak itu juga jadi sebenarnya pingin untuk juga mengurangi, karena dia juga tahu ini dia sudah melakukan secara salah. Jadi ada beberapa itu yang sebenarnya pingin melakukan dengan cara lain, tapi karena tadi dia merasa itu semacam tadi udah kebiasaan dan jadi kecanduan, dia mencoba melepaskan itu perlu waktu ya. Nah, itu yang makanya kita pikirkan cara-cara yang lain yang lebih produktif untuk bisa mengurangi perasaan tertekannya tadi dengan cara yang lebih sehat, atau bahkan bisa menyembuhkan perasaan tertekannya tadi. Bagaimana caranya supaya masalah-masalahnya dia atasi dengan lebih produktif sehingga mengurangi perasaan tertekan yang berlebihan. Oke, di antara sela penanganan tersebut ada kemudian obat konsumsi yang memang harus mereka konsumsi, atau sebetulnya full tanpa harus mengkonsumsi obat-obatan medis? Oh ya. Jadi ya tergantung penyebabnya ya. Kalau dia depresi, kita ngobatin sebagai depresi. Kalau dia problemnya adalah kepribadian, berarti kita ngobatin masalah di kepribadiannya. Ya. Dan mungkin saya tambahkan yang tadi ya, cara untuk mengatasi self harm lah ya. Jadi self harm itu kan dia ingin merasakan rasa sakit. Jadi bisa saja misalnya contohnya kita bisa menyuruh dia untuk memegang es. Es kan bikin sakit juga tuh, ya kan? Tapi harmnya lebih kurang, ya. Atau mungkin dia pakai karet gelang. Karet itu kan sakit juga tuh kalau dipetik, gitu kan? Dia betul. Sakit juga. Nah itu bisa mengurangi. Jadi itu ya salah satu cara. Nah cara-cara yang lain tentu aja, misalnya kalau dia suka tegang, cemas, atau gampang marah, ya ajarkan relaksasi, ya tarik nafas. Pelan-pelan ya, atau suruh dia ikut kelas yoga misalnya ya, dan lain-lain ya. Atau mungkin karena dia kemarahannya kepada seseorang ya, dia mungkin gampang marah sama orang, ya mungkin dia ambil aja kelas Thai boxing misalnya, atau kelas-kelas itu ya, jadi dia menyalurkannya ke tempat yang benar gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Nah, kemudian kita masuk ke beberapa peristiwa nih yang sekarang sedang menjadi sorotan gitu ya dok ya. Nah kalau misalnya kasus seperti yang di Jepang ini dok, dengan kemudian dia melakukan kekerasan terhadap orang lain yang berada di sebuah kereta, bagaimana, apakah ini termasuk dengan kategori tadi self harm, dan bagaimana cara kita agar terhindar dari ini semua, terutama orang-orang di dekat kita juga? Ya mungkin pertama dijelaskan dulu nih kasusnya secara garis besar, biarkan juga pembesar tahu, karena nggak semua orang ngikutin ya. Saya sih ngikutin, tapi biar nggak salah persepsi, mungkin coba jelasin dulu kasusnya, kronologisnya gimana secara singkat, nanti baru saya kasih pendapat. Oke, baik. Nah, kemudian dokter selanjutnya untuk orang-orang yang mengalami permasalahan self harm ini, untuk usia dewasa gitu ya,
Apa yang kemudian harus dilakukan untuk yang usia dewasa? Karena cukup sulit ya untuk melakukan kognitif dan pendampingan. Terlebih kalau misalnya mereka sudah hidup sendiri, tidak ada orang tua yang mendampingi. Apa yang bisa mereka lakukan? Apakah tadi harus sampai dengan masuk ke rumah sakit jiwa, atau hanya perlu ya udah hidup biasa seperti ini aja, tapi kemudian diawasi oleh pihak rumah sakit? Sebenarnya self harm itu tidak perlu harus sampai ke dirawat ya, kecuali ada indikasi ingin bunuh diri. Kalau ada indikasi bunuh diri harus dirawat, ya. Tapi kalau tidak ada indikasi bunuh diri, biasanya nggak perlu sampai dirawat. Ada kasus-kasus tertentu yang self harmnya sampai berat meskipun tidak ada indikasi bunuh diri, itu juga harus dirawat. Misalnya pada pasien-pasien bipolar atau skizofrenia, itu bisa melakukan self harm yang berlebihan. Ya, itu harus dirawat karena sebenarnya dirawatnya karena penyakitnya itu. Oke. Tuh ya, kurang lebih. Tetap harus digali Nah, saya dulu. tambahkan, coba mungkin Mas Imam coba yang jelasin tadi belum coba dijelasin kasus tadi kan menarik tuh. Ya. Tapi coba dijelasin kasus kronologisnya itu di kereta apa di Jepang, biar nanti saya akan jawab dengan lebih enak. Oke, siap, baik. Nah, ini menarik perbincangan kita nih dok nih. Kita akan bahas nanti ya usai jeda ya. Kita harus break dulu. Kita harus jeda dulu, pemirsa. Jangan beranjak dari layar kaca Anda. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan dengan Dr. Lucky. Dr. Lucky, bicara soal kasus yang terjadi di Jepang ya dok ya. Ini kan sedang booming sekali. Ternyata ada seseorang pengguna KRL di Jepang yang dia tuh menggunakan kostum salah satu tokoh antagonis. Dari beberapa artikel yang kita baca, ini pelakunya mengalami depresi berat. Terus kemudian diakibatkan karena dia gagal pekerjaan dan juga kehidupan sosialnya, sehingga kemudian dia hendak melakukan bunuh diri ataupun menghilangkan nyawa dengan cara melukai orang lain yang ada di dalam kereta tersebut. Nah, ini kalau secara kejiwaan gimana dok? Apa yang bisa kita lakukan agar kemudian ini tidak terjadi dalam diri kita dan juga orang lain di sekitar kita, Dr. Lucky? Ya, jadi kita bisa lihat, nanti mungkin para pendengar yang nggak tahu kasus ini boleh aja cari tahu ya. Tapi yang saya tahu memang dia itu sudah merencanakan hal ini ya, pelaku ini, dan dia juga mengidentifikasi dirinya sebagai tokoh yang dia perankan tadi, yaitu Joker tadi. Nah, tapi ini perilakunya bukan self harm. Ya. Kemungkinan ini adalah perilaku memang benar depresi, ya. Tetapi depresi yang berhubungan dengan kepribadian pelaku tadi. Kalau kita lihat dari pelaku itu, ciri-ciri kepribadiannya kemungkinan kepribadiannya antisosial. Jadi kepribadian antisosial itu adalah ciri-ciri di mana dia itu merasa dirinya orang lain itu not okay. Orang lain itu bersalah. Kenapa bisa itu muncul? Muncul kebencian, kemarahan. Kemungkinan besar mungkin masa kecilnya juga mengalami hal itu. Kemungkinan dia masa kecil juga mengalami trauma atau diperlakukan tidak adil, dan itu terakumulasi ya, kemarahan-kemarahan itu terakumulasi sampai dewasa, dan ketika dia berhubungan dengan teman-temannya juga gagal kan. Mungkin dia nggak sadar bahwa bisa jadi itu penyebab kegagalan dalam hubungan karena dirinya sendiri ya, sehingga orang kan tidak itu suka untuk berhubungan dengan orang yang misalnya pemarah, orang yang kalau ngomong kasar gitu-gitu. Nah, lalu kemudian dia merasa orang-orang lain tuh nggak ngerti dia, orang-orang lain tuh menjauhi dia. Lalu kemudian dia mencoba bekerja, mungkin di pekerjaan sendiri akibat sifatnya itu menyebabkan juga atasan atau rekan kerja tidak suka sama dia. Sehingga bayangkan, itu tekanan yang terjadi itu akhirnya terakumulasi sampai pada satu titik, mungkin saja dia menyaksikan filmnya Joker tadi dan terinspirasi. Dan memang jiwanya juga kayak udah pas dengan itu, lalu dia mulai merencanakan sesuatu yang menurut dia benar, meskipun itu salah ya. Yaitu dia merencanakan dia ingin mati saja. Kalau orang itu depresi tanpa ada kepribadian antisosial, kemungkinan besar dia hanya akan mungkin bunuh diri. Ya. Tetapi kalau dia ada antisosial, dia ingin mati dengan cara yang menurut dia keren gitu. Akhirnya dia mati dengan cara
dihukum mati. Kan hampir sama sebenarnya ya, tapi dia ingin menyeret orang lain supaya bisa juga yang sama, dan untuk itu dia merepresentasikan tokoh itu. Nah, makanya ini sangat harus diperhatikan oleh orang tua ya, bahwa ketika anak-anak kita misalnya sudah punya cara berpikir yang ada aneh ya, sudah melakukan kekerasan dan lain-lain, harus sebenarnya diselidiki. Apakah ini terjadi akibat faktor lingkungan atau mungkin pola asuhnya? Kalau orang tua yang suka memukul dan lain-lain, harus segera hentikan. Karena mungkin orang tua kalian nggak sadar bahwa kalian sedang memupuk, sedang membina seorang pembunuh di kemudian hari. Ya, jadi ini banyak sekali elemen yang terlibat. Mungkin tidak murni bahwa dia benar seperti itu. Bisa jadi karena penyebabnya dari pola asuh tadi. Jadi orang tua semuanya harus waspada, guru-guru di sekolah, teman-teman semuanya harus dikontrol ya. Kenapa? Karena kalau tidak, kita sebenarnya sedang justru mendorong ya terjadinya masalah di kemudian hari seperti saat ini. Ya, jadi ingat bahwa ini kasus, ini pembelajaran bagi kita semua. Karena sebenarnya satu kasus tidak berdiri sendiri. Kalau kita mau ngikutin latar belakang masa lalu, itu pasti ada banyak elemen-elemen yang terkait sampai terjadinya satu titik ini. Itu ya, makanya kita nih harus belajar benar dari kasus ini supaya jangan terjadi lagi. Dan ini bukan kasus ini aja, kasus terorisme, kasus banyak hal ya yang menimbulkan kasus pembunuhan massal seperti ini. Kita benar-benar harus perhatikan, terutama kesehatan mental. Karena kesehatan mental kadang-kadang tidak bicara tentang diri pelakunya, tapi orang-orang lain ternyata kena dampaknya juga yang nggak tahu apa-apa dan tidak bersalah. Itu makanya kita harus sangat serius tentang hal ini. Oke. Plus juga tadi ya, ada kemudian keterbukaan informasi, mereka bisa mengakses dan ketemu dengan film yang pas sesuai dengan karakter mereka, plus dikasih lihat kemudian step by step cara-cara bagaimana melakukan untuk mencapai tujuan mereka. Wah, itu sudah lengkap banget, akhirnya terprovokasi dan melakukan hal yang sama. Baik, Dr. Lucky, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Bincang Sehati. Penjelasannya sangat lengkap sekali dan juga semoga ini menginspirasi kita, terutama untuk para orang tua, bagaimana ternyata pola asuh juga bisa mempengaruhi yang namanya self harm tadi. Tapi juga hal lain yang tadi digarisbawahi oleh Dr. Lucky adalah ketika kita melakukan hal-hal kekerasan kepada anak, bisa jadi kemudian kita mendorong kejahatan baru, sosok pembunuh baru gitu, dan ini kita harus kemudian menjaga ini sama-sama. Baik, terima kasih Dr. Lucky. Assalamualaikum. Ya, pemirsa, itu dia tadi perbincangan kita seputar bagaimana kemudian kita mencegah perilaku dari self harm ini. Semoga kita bisa belajar dari perbincangan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 5M. Akhir kata, saya Mas Syari, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.